temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini atas kasih-Mu bagi kami, lawatan-Mu bagi kami, bahkan segala sesuatu yang Tuhan sudah berbuat bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi terang bagi kami, untuk menuntun langkah kami, menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian dimanapun kami saat ini berada.
Berikan hikmat, berikan pengertian kepada kami, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya kebenaran firman boleh tumbuh di hati kami, menghibur kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh berbuah, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, meskipun dalam suasana duka, kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, anugerah-Nya bagi kita. Sampai saat ini kita masih merasakan pertolongan-Nya hari demi hari dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat. Saya berharap kita sekalian membaca kebenaran firman Tuhan ini, mempelajari bersama sehingga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita bersama-sama. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dan silakan Bapak Saudara mengikutinya di rumah. Ya, berikut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adalah penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, saya berikan tema khotbah kita di pagi hari ini adalah tunaikan tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu. Nah, surat ini adalah surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Tetapi bukan hanya kepada Timotius surat ini ditujukan, kepada kita juga orang percaya saat ini adalah surat ini ditujukan. Ya, jadi setiap kita yang mendengarkan atau yang membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, surat inilah surat yang secara khusus juga ditujukan kepada setiap kita. Dalam ayat 1 itu jelas sekali Rasul Paulus menegaskan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini maksudnya adalah sebuah pesan yang serius dan mendesak dan merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi ayat ini menekankan bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang menunaikan tugas pelayanan ini. Rasul Paulus berani berkata bahwa ini di hadapan Tuhan sendiri, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Tuhan kita. Dia menekankan pesan ini dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah suatu pesan yang sangat mendesak, pesan yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang percaya, yang tidak boleh ditunda-tunda, Bapak Ibu Saudara. Sebuah pesan khusus bahwa yang kita kerjakan ini saksinya atau yang disaksikan langsung
oleh Tuhan kita sendiri. Lalu selanjutnya dia mengingatkan akan Tuhan Yesus yang akan datang sebagai hakim, yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh sebab itu, maka setiap orang percaya akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan suatu saat kelak. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan suatu kelak. Jadi itu sebabnya sebelum waktu itu tiba, hendaklah kita mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan itu sebagai bukti pertanggungjawaban kita kelak di hadapannya. Lalu apa tugas yang mendesak yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya itu, Bapak Saudara? Dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius tentang sesuatu yang mendesak, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus dikerjakan, mutlak dikerjakan, yang tidak boleh tunda-tunda. Tugas apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan dalam segala kondisi. Ya, jelas sekali dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin bahwa firman Tuhan ini sangat banyak kita dengar dan kemungkinan kita juga menghafalnya. Dikatakan di ayat 2 itu, beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman. Ini sebuah kata perintah. Beritakanlah firman. Sampaikan firman. Siap atau siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Jadi mungkin kita merasa bahwa memberitakan firman Tuhan ini adalah bukan tugas kita, Bapak Saudara. Ini hanya merupakan tugas seorang hamba Tuhan atau tugas orang yang katakanlah itu mungkin mengambil sekolah teologi seperti itu ya. Ya cukuplah tugas-tugas mereka saja itu. Mungkin pikiran kita selama ini seperti itu, Bapak Saudara. Tetapi saya yakin apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukanlah berita khusus yang hanya dikhususkan kepada seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan atau seorang sekolah teologi. Firman Tuhan itu adalah murni untuk setiap orang yang percaya. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu adalah menjadi tanggung jawab setiap orang percaya, siapapun kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita juga punya tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hanya saja memang kita tidak boleh sembarangan atau tidak bisa sembarangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah itulah sebabnya kita harus memperlengkapi diri terlebih dahulu. Bergumul dengan kebenarannya setiap hari, sehingga kita punya modal untuk menyampaikan kepada orang lain. Dalam kata lain, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri, Yesus adalah firman itu sendiri dan Dia ada di dalam kita. Maka sepatutnya kita yang percaya kepada Tuhan juga bisa menyampaikan firman itu keluar dari diri kita untuk disampaikan kepada orang lain. Tentang apa? Jelas tentang Yesus, jelas tentang pekerjaan Tuhan, jelas tentang kerajaannya. Yang itu yang perlu kita bicarakan, Bapak Saudara, dan ini yang perlu diketahui oleh banyak orang atau semua orang, supaya mereka juga menerima keselamatan yang sama dengan kita. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu merupakan suatu keharusan. Ini adalah suatu keharusan, sesuatu yang mendesak, sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Itu sebab dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Itu menunjukkan suatu keadaan apapun. Suatu keadaan yang bisa saja berubah-ubah. Ya kadang-kadang keadaan kita bisa menjadi baik. Kadang-kadang kita bisa menjadi buruk seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, keadaan kita saat ini sedang banyak masalah, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri banyak dikhawatirkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Bahkan sampai saat ini kita pun dalam keadaan berduka oleh karena Bapak Gembala kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, mendahului kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kondisi sekarang ini sungguh sangat mengkhawatirkan bagi kita. Nah, dalam keadaan seperti ini pun, firman Tuhan katakan baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kita orang-orang percaya. Dan ini juga berarti bahwa apa? Ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita menghadapi banyak problem dalam kehidupan kita, hendaklah dari mulut kita itu yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan.
Ya. Sesuatu yang meninggikan Tuhan, sesuatu yang memuliakan Tuhan, meskipun keadaan kita sebenarnya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi apapun keadaannya, kondisinya baik, sedang berduka, ya, sedang tidak baik, sedang krisis, sedang bermasalah, tetapi kita tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan dan kita tidak pernah boleh kendor, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dunia ini boleh bergelora oleh karena COVID-19. Namun orang Kristen harus sadar dalam keadaan seperti ini, tugas kita harus ditunaikan. Tugas kita harus dituntaskan. Tugas kita harus dilaksanakan. Ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Seperti yang sampaikan oleh Rasul Paulus kepada anaknya Timotius bahwa beritakan firman, keluarkan firman, sampaikan firman. Jadi segenap hidup kita ini hendaknya kiranya memuliakan Tuhan dengan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain kita memberitakan firman Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, yang kedua adalah menegur dan menasihati dengan pengajaran. Masih di ayat yang sama dari ayat yang kedua itu, ya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, tugas kedua yang mendesak juga untuk dilakukan adalah menegur dan menasihati dengan pengajaran. Ya, dari bagian C tadi, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ayat ini sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau saudara mungkin bisa melihat Alkitabnya bagian atas, ya, ini adalah tentang manfaat dari firman Allah bagi kehidupan. Ya, dikatakan di sana seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini adalah manfaat dari kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita, Bapak Saudara. Ya, ada beberapa yang dinyatakan di sana. Ya, selain untuk mengajar, kebenaran firman itu selain untuk mengajar, kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu juga menyatakan kesalahan. Ya, yang salah itu jadi kelihatan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan atau pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan itu bukanlah melulu hanya berbicara tentang berkat, tetapi juga tentang teguran, nasihat, dan pengajaran yang disampaikan dengan kesabaran dan kasih. Kesalahan atau dosa seseorang tidak untuk dibiarkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesalahan kita atau dosa kita itu dikoreksi lewat kebenaran firman Tuhan. Demikian juga halnya ketika orang lain mendengar kebenaran firman Tuhan yang sifatnya berisi teguran, dan kalau itu memang tegurannya nyata-nyata menegur seseorang yang menjadi seorang pendengar, maka tindakan yang harus dilakukan adalah bertobat dan berubah. Karena kebenaran firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan untuk dibiarkan, tetapi harus ditegur dengan kasih dan kesabaran. Jadi bukan hanya menghakimi, Bapak Ibu Saudara, tetapi menegur dengan kasih dan kesabaran. Tujuannya apa? Ya supaya semakin banyak orang berdosa yang berbalik dari pelanggaran dan dosanya, lalu datang kepada Tuhan. Karena hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua. Ya, kita lihat sebentar. Ya, Filipi pasal yang kedua, yang pertama dikatakan begini. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi ini adalah dasar dari teguran atau nasihat yang kita sampaikan, Bapak Saudara. Jadi bukan bernada penghakiman, tetapi bernada penghiburan, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi menegur seseorang itu bukan menyatakan kesalahannya dengan nada penghakiman. Nada bahwa dialah yang salah dan kita lah yang benar. Bukan seperti itu, Bapak Saudara. Tetapi nadanya di dalamnya terdapat ada penghiburan, ada belas kasihan, ada kasih mesra. Jadi menegur bukan sembarang menegur, Bapak Saudara ya. Tetapi di dalam teguran yang kita sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan harus ada penghiburan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Mungkin dalam menegur orang lain cara kita salah sehingga cenderung menjadi sebuah penghakiman, Bapak Saudara. Tetapi apabila diikuti dengan penghiburan, kasih mesra dan belas kasihan, orang lain menjadi terbuka dan menerima teguran tersebut. Jadi sehingga tujuan dari kebenaran firman Tuhan itu dapat tercapai dengan berbaliknya orang yang bersalah atau berdosa kepada Tuhan. Jadi tujuannya menegur adalah supaya orang itu dapat berbalik, supaya orang itu dapat kita jangka untuk Tuhan, supaya orang itu datang kepada Tuhan. Itu tujuan dari tegurannya. Tetapi kalau tujuan tegurannya ternyata membuat orang itu menjadi lemah dan menjauh dari Tuhan, nah, berarti ini yang sedikit salah, Bapak Saudara. Ya, mungkin orang yang menanggapinya salah atau juga mungkin cara penyampaian kita yang salah. Itu sebabnya dalam menegur seseorang perlu kita pikirkan bahwa di dalamnya itu apakah ada penghiburan, apakah di sana ada belas kasihan, apakah ada di sana kasih yang mesra. Tapi kalau kita menegur dengan cara menghakimi, itu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus dari anak rohaninya atau dari kita saat ini, bahwa kita menegur seseorang itu ya menegur dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak boleh juga membiarkan sebuah kesalahan yang benar-benar itu melanggar atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita misalkan membiarkan sebuah kesalahan seperti itu, artinya kita tidak menegur kesalahan, tidak menyatakan kesalahan, dan itu berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Saudara. Jadi harus ada balance ya. Jadi menegur itu adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan, tetapi dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan rindukan, yaitu ada penghiburan, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Yang ketiga, Bapak Saudara, ya, tugas mendesak yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Tugas mendesak lainnya adalah menguasai diri dalam segala hal. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan di ayat yang ke-5 ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, ini yang kemudian disampaikan lagi oleh Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya dan kepada kita sekalian adalah menguasai diri dalam segala hal. Ini adalah sebuah istilah penting dalam sebuah kehidupan ataupun katakanlah sebuah pertandingan. Ya, hal ini berarti bahwa seorang pemberita haruslah bisa mengikuti apa yang disampaikan, Bapak Saudara. Firman Tuhan yang disampaikan itu harus tercermin dari pola perilakunya sehari-hari. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu berarti kita juga harus menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Harus mencerminkan kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh seorang pemberita, yaitu harus menguasai dirinya juga dalam ajaran yang disampaikannya. Itu sebabnya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16a masih di surat dari Timotius ini, di sana dikatakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ini juga bagian dari penguasaan diri, Bapak Saudara. Ini juga berarti bahwa sebuah penguasaan diri jangan sampai melenceng
atau bahkan menggunakan firman Tuhan untuk meraup keuntungan pribadi. Ya. Jadi ini sangat penting diingatkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita. Bahwa pemerintahan firman Tuhan itu jangan sekali-kali memiliki motivasi yang lain dari apa yang Tuhan harapkan, yang Tuhan kehendaki. Ya. Kemudian dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus menuliskan demikian dalam Quran firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kesesuaian kata dan tindakan kita harus menjadi prioritas. Jadi menguasai diri berarti kita harus mengikuti alur yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bekerja atau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak melangkahi batas-batas. Atau bebas bablas, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Bebas bablas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga bebas bablas dalam perilaku kehidupan kita. Tidak. Bukan seperti itu yang Tuhan harapkan dari kita. Bebas boleh, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak melenceng. Ada batas-batas yang kita harus ikuti. Ya. Sama dengan diri kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada motivasi-motivasi yang salah dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam mengerjakan pelayanan, dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu perlu kita menguasai diri di dalam segala hal. Ini kebenaran firman Tuhan. Menguasai diri di dalam segala hal. Ya. Bapak Saudara mungkin pernah mendengar cerita seorang petinju yang sangat terkenal, dan itu akhirnya menjadi akhir hidup dari seorang petinju itu, Bapak Saudara. Ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, ya, ketika dia sedang bertinju, lalu kemudian mungkin dalam satu kesempatan dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi sehingga dia menggigit telinga lawannya, dan itu sangat melanggar aturan-aturan yang ada, batasan-batasan yang ada dalam gelanggang tinju, Bapak Saudara, sehingga apa yang terjadi? Nah, dia didiskualifikasi, Bapak Saudara. Nah, semua dalam kehidupan ini ada batas-batas yang kita harus hadapi, yang kita tidak bisa lewati, yang kita tidak boleh sembarangan dalam hal itu. Itu menguasai diri. Ya. Diri kita sendiri pun juga harus menjadi cerminan kepada orang lain, ya, lewat perilaku kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen misalnya, bagaimana kita bertindak kepada sesama kita? Ada batas-batasnya, Bapak Saudara. Bukan batas untuk berbuat baik, bukan itu yang saya maksud, tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen itu juga bagian dari penguasaan diri. Ya, menguasai dirinya tetap berada di jalur yang Tuhan tentukan. Ya, tidak melenceng, tetapi juga tidak sampai begitu ya. Tuhan kan harapkan ada tujuan yang kita harus capai sebagai seorang Kristen. Perilaku kita yang mencerminkan kehidupan yang Tuhan inginkan. Nah, kita juga harus sampai di sana. Itu namanya menguasai diri. Ya. Bisa sampai melewati batas-batas itu dan kita masuk kepada satu rencana yang Tuhan tetapkan itu. Jadi mengawasi diri juga itu bagian daripada penguasaan diri, Bapak Saudara. Ya, menguasai dirinya di dalam segala hal. Ini merupakan hal atau tugas yang penting untuk kita ingat dan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Bapak Saudara, ya, selain kita menguasai diri dalam segala, yang keempat adalah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, Rasul Paulus memberikan dorongan kepada Timotius dan kepada kita seluruhnya di sini. Ini juga merupakan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjelang kematiannya. Dia berani berkata bahwa dia mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Sesungguhnya dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya merasa ini adalah sebuah puncak kesuksesan yang sejati. Ya, jadi bukan popularitas, bukan kekayaan, bukan jabatan yang tinggi. Ya, itu bukan itu yang diceritakan oleh Rasul Paulus di akhir dari hidupnya menjelang kematiannya.
sebuah tragedi, ya. Seolah-olah kalau lihat dunia, apa yang mau dibanggakan di situ begitu ya kalau dunia melihatnya. Saat kematiannya sudah dekat, dan kematiannya pun bukan kematian yang enak, kematian yang normal, yang umum, tidak, Bapak Saudara. Rasul Paulus itu dalam sejarah gereja dia dipancung sampai mati, ya. Tetapi bukan tidak mengapa. Cara kematian itu tidak terlalu penting, tetapi bagaimana mengakhiri suatu pertandingan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa ini saya merasa bahwa sebuah puncak kesuksesan sejati itu yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang diterimanya. Dunia ini bagi Paulus adalah seperti sebuah gelanggang pertandingan, ya, di mana kita sedang bertanding dan memperebutkan mahkota yang disediakan bagi pemenang. Ya, namanya sedang bertanding, maka ada mahkota yang disediakan, ada hadiah yang disediakan. Jadi dalam gelanggang pertandingan, orang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat juara atau hadiah dari kemenangannya. Jadi dalam kehidupan rohani kita juga hal yang sama kita lakukan, Bapak Saudara. Ya, tetapi ada sedikit bedanya. Kalau dalam gelanggang pertandingan di dunia ini, hadiahnya mungkin cuma 1, 2, 3. Ya, sangat terbatas. Namun dalam gelanggang pertandingan secara rohani yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, hadiah atau mahkota itu sangat banyak, tersedia dan cukup untuk semua orang. Jadi mereka yang menang di dalam gelanggang pertandingan saat ini, mereka layak mendapat hadiahnya atau mahkota dari Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dikatakan di sini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, pemenang di dalam gelanggang pertandingan secara rohani. Nah, pertandingan ini dimenangi oleh setiap orang yang sampai pada garis finish. Dan dikatakan bisa memelihara imannya, yang sampai pada garis finish, dan kemudian dia bisa memelihara imannya sepanjang kehidupannya. Nah, dalam hal ini itu berarti bahwa kesetiaan merupakan bukti dari memelihara iman. Jadi seorang yang bisa memelihara imannya sampai di akhir hidupnya, sampai garis finish yang Tuhan sudah tentukan bagi dia, itu artinya dia setia. Dia setia. Sepanjang kehidupannya dia memelihara iman dan serta melakukan tugas pelayanannya dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus mau Timotius anak rohaninya dan kita orang-orang percaya saat ini, kita bisa meneladani sikap dan gigihnya pelayanan Rasul Paulus. Dan oleh sebab itu, dia layak disebut sebagai seorang pahlawan iman. Karena dia memelihara imannya bahkan sampai garis akhir, walaupun kehidupannya secara manusia, secara duniawi, itu rasanya bukanlah sebuah kemenangan, tetapi di dalam rohani, Rasul Paulus ya mengakhirinya dengan memelihara imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sehingga dia layak disebut sebagai pahlawan iman. Nah, hari ini kita juga ditinggal seorang pahlawan iman yang kita kasih, yaitu Bapak Gembala kita. Beliau juga sampai akhir hidupnya setia dengan tugas dan pelayanannya. Beliau telah memelihara iman. Dan kita semua adalah anak-anak rohaninya yang dirindukan untuk melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan. Sepanjang hidupnya, sejak masa muda merintis gereja kita dari nol, sampai pada masa tuanya, beliau tetap setia sampai akhir. Semangatnya dalam pelayan harusnya kita tiru dan teladani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana Bapak Saudara meresponi ya kita ditinggal oleh Bapak Gembala kita. Saya rasa kita tidak cukup hanya berduka seperti ini, tetapi yang lebih penting yang diharapkan oleh Bapak Gembala kita adalah anak-anak rohaninya atau kita sebagai jemaat gereja yang dilayaninya menjadi pribadi-pribadi yang bisa memelihara iman sampai akhir hidup kita. Menjadi pribadi-pribadi yang bersungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh
berserah kepada Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan, ya, terlibat di dalam pelayanan. Saya yakin kerinduan ini pasti sangat dalam di dalam hatinya. Ya. Jadi saya rindu juga kita semua jemaat Tuhan, ketika kita melihat seorang pahlawan iman seperti itu, ya, itu tidak cukup di dalam hati kita mengagumi seseorang, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita meneladani, kita meniru hal-hal yang patut untuk ditiru, untuk melanjutkan karya, melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai. Setiap kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan ini bukan ladang kita, ini adalah ladang Tuhan. Kalau kita masuk di dalam pelayanan ini, artinya kita bersama-sama ada di ladang Tuhan untuk melayani Tuhan sepanjang kehidupan kita. Percayalah saudara. Nah, setiap kita juga pasti memiliki akhir hidup. Ya, kita pun sedang mengantri sampai ke sana. Nah, itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk koreksi diri. Apakah kita akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik atau hidup dengan sempurna? Ini tergantung pilihan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik? Apakah kita punya komitmen untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis finish? Ya, tiba waktunya suatu saat kita pun harus kembali ke rumah Bapa, dan kita didapati memelihara iman kita. Kita didapati menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, sungguh-sungguh di dalam pelayanan, sungguh-sungguh di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan yang berkaitan dengan pelayanan kita kepada Tuhan, Bapak Saudara. Jadi sekali lagi firman Tuhan adalah untuk setiap kita orang yang percaya, menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara tahu dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama, tugas yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Menegur apa yang salah, tetapi dengan belas kasihan, dengan penghiburan, kasih mesra dan belas kasihan. Dan kuasai diri di dalam segala hal. Kita harus paham, kita harus mengerti bahwa kita inilah orang-orang percaya adalah disebut sebagai surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Itu sebabnya hendaklah kita sebagai orang-orang Kristen, kita menunjukkan, mencerminkan kehidupan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Hidup kita itu berbadanan atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan. Dan yang keempat adalah, apakah kita ditemukan setia? Kita mengakhiri pertandingan dengan baik, bukan seorang pecundang, bukan seorang yang kalah di dalam pertandingan, tetapi kita akhiri, meskipun kelihatannya kita terseok-seok dalam pertandingan itu. Secara dunia kita tidak disebut sebagai orang yang berhasil, tetapi kita berhasil di dalam memelihara iman, sehingga kita layak disebut sebagai pahlawan. Ini yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita, disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita hari ini sudah bahas. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa hari-hari ini kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dunia sekarang ini. Itu sebabnya mari dengan kesungguhan kita mengoreksi diri kita sendiri. Ya, sebagaimana yang Tuhan inginkan terjadi, apakah kita sudah melakukannya? Ya. Apakah kesungguhan itu sudah kita miliki? Apakah kita memiliki kesetiaan itu? Ya. Apakah kita berusaha untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Masing-masing kita boleh mengoreksi diri kita. Sehingga suatu saat kelak, ketika kita pun dipanggil dari kehidupan ini, kita siap. Ya. Tadi di awal kita sudah katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka kita juga mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan selama kita hidup. Ya. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa di akhir hidupnya, sudah menjelang kematiannya, dia katakan dia mengakhiri hidupnya
dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya rindu kita sebagai jemaat gereja Presbyterian. Ya, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di hari ke depan, tetapi kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa mengakhiri suatu saat pertandingan dengan baik, dan kita didapati setia, memelihara iman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan menjadi seorang pecundang, tetapi menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang setia di dalam tugas pelayanan kita. Semua kita bertanggung jawab dalam pelayanan. Oleh karena itu, tunaikanlah tugas pelayanan ini. Semua kita bertanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, tunaikan tugas pelayanan ini. Tunaikan tugas pelayanan ini. Semua kita, siapapun kita bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Firman-Mu yang sangat singkat dan sederhana yang kami dengarkan di hari ini, kiranya itu boleh menjadi penghiburan bagi kami, kiranya itu boleh menjadi teguran bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang peduli, Engkau Allah yang mengerti apa yang kami hadapi saat ini. Ya, ketika kami sedang berduka, oleh karena Engkau sudah memanggil terlebih dahulu Bapak yang kami kasihi, yaitu Bapak Gembala kami, Cornelius Sabatu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Meskipun hati kami sedang sakit, oleh karena Engkau memanggil Bapak yang terlebih dahulu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami, bagi jemaat gereja di tempat ini, bahkan bagi keluarga secara khusus. Engkau memberi yang terbaik bagi kami yakin dan percaya. Bahkan dalam kondisi sekarang ini Tuhan, oleh karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Maksud Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, kiranya Engkau nyatakan. Kami siap Tuhan Yesus, kami mendengarkan, dan Engkau menolong kami, supaya kami enggak mengalami perubahan. Apa yang Tuhan mau, kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami semua diberkati kiranya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh yang bisa memelihara iman kami sampai akhir, dan kami setia sampai akhir melakukan tugas panggilan kami seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, dasar dari kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk perjamuan kudus. Ya, kita akan baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Mari silakan dibaca Alkitabnya. 23 sampai 29 dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima dan memakan tubuh Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus. Dan kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah yang sudah menjadi bagian dalam diri kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Maka hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Kuasailah kami, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati dengan kesehatan, berkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan, damai sejahtera. Kau sediakan bagi setiap kami yang datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan pandanganmu, arahkan perhatianmu kepada Allah si pemberi berkat itu. Berkiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal, bahkan persekutuan yang manis dengan pribadi Allah Roh Kudus kiranya turun menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin.